Selamat datang pada pendengar podcast kita. Hari ini adalah podcast pertama kita secara online. Podcast kelas 1 atau kelompok satu, saya, Raffi Moderator, akan membawa topik hari ini dengan tema kebebasan pers dan media. Menurut saya sih ini topik yang cukup relevan untuk sekarang ini, di mana berita tiap hari berubah. Terus juga, kayak misalkan kita buat sosmed, pasti ada aja berita yang lewat di FYP atau nggak di em, home Instagram atau di Twitter kita. Ternyata di balik itu semua masih masih ada jurnalis yang mengalami tindakan represif atau mungkin ini kali ya, kesulitan terhambat oleh pihak tertentu. Kayak misalkan dia lagi kerja terus dibatasin kayak misalkan alatnya diambil atau di stop tengah-tengah. Untuk itu kita akan membahas hal itu dalam podcast hari ini. Pada diskusi kali ini tentu saya nggak sendiri dong. Sini ada tiga narasumber kita yang hadir hari ini. Ada Mbak Zahra pada membawa sudut pandang perspektif hukum, ada Mbak membawa sudut pandang jurnalis, dan Mas Iqbal membawa sudut pandang aktivis HAM, HAM lah intinya ya. Terus bertanya dikit ya teman-teman, apa kabarnya teman-teman? Halo, baik. Baik. Alhamdulillah Baik, baik. ya alhamdulillah ya, baik. Itu dia perkenalan narasumber kita ada tiga. Mungkin saya langsung aja masuk segmen pembahasan pertama adalah tentang kebebasan pers dan media. Mungkin saya langsung nanya dulu ke Mbak Agnes ya. Mbak Agnes, em, menurut pandangan Anda nih, kan Anda bisa ngasih sepatah dua patah kata tentang pendapat Anda terhadap kebebasan pers di Indonesia. Terus, kenapa kebebasan pers ini begitu penting bagi peran jurnalis? Dan apakah sepenting itu gitu? Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Raffi ya untuk ini. Gue di sini akan membawa dari sudut pandang jurnalis ya. Untuk pertanyaannya kalau tadi uh, gimana sih kebebasan pers saat ini gitu kurang lebih kan gitu. Kalau gue sendiri di sini sebagai mahasiswa yang melihat kebebasan pers, gue ngambil data nih dari lembaga RSI atau Reporters Without Borders. Jadi lembaga ini tuh merilis nih indeks kebebasan pers dunia pada bulan Mei tahun ini. Jadi di data itu disajikan bahwa dari 180 negara, Indonesia itu berada di urutan ke 108, yang pada tahun sebelumnya itu berada di urutan ke 117. Nah kalau dilihat di sini kan memang kita ngeliatnya, oh bagus dong berarti Indonesia naik peringkat. Tapi ternyata Aliansi Jurnalis Independen pada tahun 2022 itu tuh mencatat bahwa ada 61 kasus serangan gitu terhadap jurnalis dengan jumlah korbannya sebanyak 97 jurnalis, lalu ada 14 organisasi media juga. Jadi dari sini gue melihat kebebasan pers saat ini tuh masih bisa dikatakan bahwa jurnalis tuh masih berada di lingkungan yang tidak aman gitu. Nah untuk melihat lingkungan yang tidak aman itu gimana? Ya seperti yang kita tahu masih banyak jurnalis di sini tuh yang mendapatkan serangan gitu, baik secara fisik, digital maupun kekerasan seksual yang mungkin beberapa masih kerap dirasakan gitu sama teman-teman jurnalis. Selain itu, selain kekerasan yang tadi udah gue bilang ya, ternyata kebebasan pers di Indonesia juga, jurnalis ini tuh mendapat pembungkaman dari segi medianya gitu. Jadi banyak banget nih situs web ataupun media sosial yang pernah dibatasi gitu, kayak kena hack lah kalau kita tahu itu tuh pernah terjadi di media konten sama narasi juga. Nah terus untuk gimana sih kebebasan pers saat ini, menurut gue kita juga bisa lihat ya dari sudut pandang regulasi nih, seperti yang kita tahu ya Indonesia sepanjang 2022 sampai 2023 itu tuh banyak tuh regulasi kayak UU ITE, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022, dan itu tuh ternyata regulasi tersebut tuh berpotensi mengkriminalisasi wartawan gitu. Contohnya aja kayak Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022, ternyata itu undang-undangnya tentang ini perlindungan data pribadi. Ternyata itu berpotensi mengkriminalisasi wartawan yang mengungkapkan rekam jejak kejahatan pejabat publik. Terus tadi kalau ditanya juga, kenapa sih sebenarnya kebebasan pers itu penting? Menurut gue sendiri, kenapa itu penting? Ya kita lihat jelas penting. Kenapa? Karena
jurnalis itu tuh mengungkapkan sebuah fakta gitu, sebuah informasi kepada publik. Jadi jurnalis itu menjadi mata dan telinganya masyarakat. Dan informasi yang diberikan sama jurnalis ini tentunya juga informasi yang benar gitu, yang bagus, bukan hoax gitu. Karena jurnalis sendiri kan juga ada kode etiknya ya, nggak bisa sembarangan ngasih informasi. Jadi kalau misalkan kerja jurnalis dibatasi, lantas siapa nih yang akan memberikan kita informasi? Contohnya aja kalau ada masalah, ada kasus pejabat publik, masyarakat, mungkin masyarakat sipil kan gimana ya, kurang bisa menjangkau lah informasinya. Jadi jurnalis yang menjadi jembatan gitu dari informasi. Dari gue gitu sih kan. Berarti ternyata masih banyak kekerasan terhadap jurnalis di mana mereka sedang bekerja untuk memberikan suatu fakta kepada masyarakat. Terus juga ternyata kebebasan pers ini menjadi paling penting kepada jurnalis karena itu salah satunya cara mereka untuk membagikan informasi. Dan ternyata juga ada beberapa undang-undang yang membatasi peran jurnalis ya, Mbak Agnes. Ya benar banget. Misalkan banyak. Oke, mungkin sekarang saya lanjut ke untuk pertanyaan ke Mbak Zahra. Dari pandangan praktisi hukum Zahra ya, menurut sejauh mana kebebasan pers dan media harus dijaga dan apa konsekuensinya ketika kebebasan ini lalu dibatasin? Menurut gue, kebebasan pers dan media harus dijaga secara penuh dalam konteks hukum. Soalnya kebebasan pers sendiri kan merupakan hak asasi manusia yang penting untuk menjaga demokrasi. Pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, termasuk informasi yang kritis dan tidak populer. Kebebasan pers yang terbatasi dapat mengancam demokrasi. Jika pers tidak bebas untuk mengkritik pemerintah atau pihak-pihak berkuasa lainnya, maka masyarakat tidak akan mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat menjadi tidak kritis dan mudah dimanipulasi. Berarti kebebasan pers ini sangat penting karena untuk memberikan informasi yang fakta kepada masyarakat. Karena jika tidak, masyarakat akan terprovokasi dengan informasi yang hoax gitu ya, kurang lebihnya mungkin. Ya, Oke, sekarang saya bertanya kepada narasumber kita di sini ada Mas Iqbal dari perspektif HAM. Menurut Anda terkait dengan peran kebebasan pers di Indonesia ini bagaimana dalam sudut pandang? Menurut gue sendiri, sebetulnya ada kaitan atau enggak, atau berperan itu menurut gue ada. Kenapa? Karena kalau kita ketahui juga bahwa penyampaian informasi itu bagian dari hak asasi manusia itu sendiri gitu. Sehingga kebebasan pers ini memiliki peran yang sangat strategis dalam konteks HAM itu sendiri. Seperti yang disampaikan Mbak Agnes juga kan, kalau misalnya jurnalis jika dibatasi, bagaimana masyarakat ini mendapatkan informasi yang fakta dan bisa diuji gitu kebenarannya. Cuma kan kalau yang kita lihat sekarang ini, seperti data yang disebutkan Mbak Agnes juga, masih banyak juga jurnalis yang mengalami kekerasan tersebut gitu. Dan hal tersebut itu yang menjadi tantangan utama bagi para jurnalis. Gitu. Baik, terima kasih. Itu adalah pembahasan mengenai kebebasan pers dan media. Mungkin sekarang saya lanjut ke pembahasan berikutnya, itu adalah tentang tantangan jurnalis. Seperti yang tadi disampaikan sedikit oleh Mbak Agnes pada pembahasan sebelumnya, di mana terdapat pembatasan jurnalis seperti tindakan represif maupun ancaman atau bahkan pemberhentian ketika mereka sedang bekerja gitu. Dan yang tadi disampaikan oleh Mbak Agnes, gimana ngelihat tantangan itu? Terus kayak seberapa jauh menurut lo hal-hal kayak tadi itu bisa ngaruhin ke kebebasan pers? Kalau dari tadi yang gitu udah sebutin ya, tindakan kekerasan, kerja jurnalis juga dibatasi gitu. Gue ini sangat berpengaruh gitu ke depan untuk kebebasan pers. Karena lo bayangin aja, lo taruh sudut pandang lo sebagai jurnalis, terus lo melihat berita bahwa teman lo juga yang jurnalis itu mendapatkan kekerasan gitu saat meliput gitu, saat sedang kerja gitu. Menurut gue dari sudut pandang jurnalisnya sendiri ya, itu juga bisa dapat tekanan sih, kayak bisa jadi lo jadi takut nih mau wawancara siapa gitu kan, kayak pejabat publik yang mungkin kena kasus gitu, jadi takut gitu sama ajudan-ajudannya bisa jadi.
Nah menurut gue tindakan kekerasan ini ya perilaku yang membatasi kebebasan pers gitu. Itu kedepannya juga akan membuat jurnalisnya jadi mungkin lebih apa ya, lebih kurang berani gitu untuk memberikan berita yang emang benar-benar terjadi gitu. Karena kalau kita lihat juga jurnalis ya tugasnya itu, jurnalis itu ngasih lihat informasi yang memang fakta terjadi di lapangan gitu, bukan karena balik lagi jurnalis itu kan sifatnya independen ya di kode etik, bahwa jurnalis itu gak dikendarai oleh siapa-siapa gitu. Jadi ya memang ya itulah beban seorang jurnalis yang mungkin bisa dikatakan kalau gue lihat juga nih sering mendapatkan tindakan-tindakan represif kayak gitu karena balik lagi ke kerja jurnalis juga yang uh, bisa dikatakan di pinggir jurang ya untuk memberikan informasi dari gue gitu. Terima kasih Bang Des atas pendapatnya. Berarti menurut Bang Des tadi bahwa dengan adanya tindakan yang diberikan kepada jurnalis ini dapat mengkriminalisasi pekerjaan jurnalis. Mas juga nantinya dia akan menjadi ragu atau takut ketika meliput orang-orang, misalkan artis atau pejabat publik lainnya. Iya benar-benar. Ya, pertanyaan kepada Mbak Zahra. Mbak Zahra nih, gimana sih peran aspek hukum dalam mendukung kebebasan pers? Dan apakah perlindungan buat jurnalis ini sudah baik? Dan kalau misalkan baik, apa itu perlindungan buat jurnalis ini? Menurut gue, aspek hukum memiliki peran penting dalam mendukung kebebasan pers. Aspek hukum dapat memberikan jaminan kalau kebebasan pers tidak akan dibatasi secara sewenang-wenang oleh pemerintah atau pihak-pihak berkuasa lainnya. Perlindungan bagi jurnalis juga merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung kebebasan pers. Karena jurnalis juga perlu dilindungi dari segala bentuk ancaman, baik fisik maupun non-fisik, dalam menjalankan tugasnya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Secara umum sih perlindungan bagi jurnalis di Indonesia sudah cukup baik ya. Undang-Undang Pers menjamin kebebasan jurnalis untuk mencari, memperoleh, dan memperluaskan informasi serta untuk menyampaikan pendapat. Undang-Undang Pers juga melarang segala bentuk kekerasan, ancaman, dan intimidasi terhadap jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Namun masih ada beberapa hal yang dapat diperbaiki dalam perlindungan bagi jurnalis di Indonesia. Misalnya perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan bagi jurnalis. Masyarakat perlu memahami kalau jurnalis juga merupakan profesi yang membutuhkan perlindungan dalam menjalankan tugasnya. Oke, terima kasih pendapatnya Mbak Zahra. Berarti sini hukum sangat mendukung kebebasan pers untuk para jurnalis di mana sudah adanya undang-undang perlindungan jurnalis. Ya, oke. Mungkin nextnya saya akan balik lagi ke Pak Magnes. Jadi saya punya 2 pertanyaan lagi yang mungkin masih mirip tadi. Sebagai mahasiswa yang juga ikut UKM aspirasi, pendapat lu tentang jurnalis yang bekerja diancam itu gimana? Terus sama apa sih alasan jurnalis sampai diancam gitu-gitu? Dari tanggapan gue sendiri mungkin ya itu tadi balik lagi ya sangat disayangkan gitu mengingat peran jurnalis gitu untuk masyarakat tuh apa gitu menjembatani informasi gitu tapi sayangnya seringkali masih didapati tindakan-tindakan yang membatasi kerja jurnalis gitu. Terus apa sih sebenarnya alasan jurnalis tuh sampai diancam gitu atau mendapatkan tindak kekerasan? Kalau dari sudut pandang gue sendiri ya, gue melihat bahwa mungkin jurnalis mendapatkan kekerasan gitu mungkin dari narasumber itu mungkin karena menurut gue lihatnya dari narasumbernya sendiri sih karena kebanyakan dari berita-berita yang gue lihat juga narasumber yang melakukan kekerasan kepada jurnalis baik narasumber maupun orang-orang terdekat dari narasumber gitu ya contohnya itu tuh melakukan tindakan kekerasan ya karena mereka takut gitu akan apa yang akan dilakukan jurnalis ini kayak lo bayangin lo dapet kasus image lo kan jelek gitu kayak kasar kan gitu yaitu mungkin salah satu action dia gitu ke jurnalis itu dan itu menurut gue sangat disayangkan sekali sih terus kalau misalkan gue ngeliatnya dari sudut pandang jurnalisnya sendiri ya mungkin aja tadi kayak yang gue bilang juga jurnalis itu kan mereka ada kode etiknya ya kode etik tuh berarti hal-hal apa aja yang harus dilakukan sama jurnalis gitu untuk membuat berita itu tuh kayak
salah satunya juga tuh kayak nggak menyebarkan identitas korban kayak gitu. Nah, menurut gue sendiri mungkin aja jurnalis mendapatkan tindakan kekerasan juga karena jurnalis ini sendiri mungkin kurang tepat gitu dalam melaksanakan kode etiknya. Itu bisa terjadi saat mungkin ternyata jurnalis ini tadi dikendarai oleh beberapa pihak gitu. Nah, itu bisa jadi ada konflik kepentingan gitu jadinya. Cuman ya sejauh ini di Indonesia yang terjadi adalah jurnalis mendapatkan tindakan kekerasan atau represif tuh karena narasumbernya itu sendiri sih menurut gue, karena narasumbernya mungkin ini takut atau gimana gitu ya kalau dari pandangan gue. Paling gitu sih Raffi. Ya, baik. Terima kasih atas pendapatnya, Mbak Agnes. Berarti sedikit banyak sampai di sini bahwa jurnalis ini diancam karena orang yang mereka liput itu takut namanya buruk, takut dicap jelek oleh masyarakat dan lain-lain. Mungkin sekarang selanjut aja langsung ke Mas Iqbal ya. Nah, dari tadi yang disampaikan oleh Mbak Agnes dan Mbak Zahra nih Mas Iqbal. Em, Gimana pendapat lu tentang adanya ancaman terhadap jurnalis ini? Terus gimana juga HAM bisa mendukung jurnalis yang menjadi korban tindakan Sebetulnya seperti yang tadi gue sebutkan tadi bahwa penyampaian informasi itu kan bagian dari HAM itu sendiri ya. Terus juga kalau kita lihat juga kekerasan yang dialami para jurnalis ini kan kekerasan fisik, misalnya kayak intimidasi, terus ancaman, terus juga mungkin perusakan atau perampasan alat-alat, terus mungkin penghapusan hasil liputan, itu semua itu kan bener-bener kayak yang ibaratnya memaksa seseorang gitu. Dan itu telah menyalahi nilai dari HAM itu sendiri. Jadi secara jelas kalau gue sendiri menyebutkan bahwa HAM itu tidak hanya mendukung jurnalis, tapi dia juga menjadi pelindung bagi jurnalis gitu yang menjadi korban dari tindakan kekerasan. Tapi kan kalau kita lihat tadi fakta di lapangannya seperti yang disebutkan oleh Mbak Agnes, masih apa ya, masih banyaknya ada kasus kekerasan, terus juga masih adanya intimidasi mungkin dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Terus yang disebutkan juga dari Mbak Zara mungkin benar itu. Peraturannya sudah baik, cuma penegakannya ini masih butuh dievaluasi gitu, masih masih belum baik gitu. Padahal kan kalau kita ketahui sendiri HAM ini sudah diakui secara internasional dan bahkan baik Undang-Undang 1945 atau Undang-Undang HAM keduanya menegaskan bahwa gagasan tanggung jawab manusia uh, di samping hak asasi manusia itu sendiri. Nah, pengakuan konsep tanggung jawab manusia ini berarti kan sebagai menunjukkan gitu bahwa pentingnya relativisme dalam perlindungan hak asasi manusia itu sendiri. Begitu. baik. Terima kasih atas pendapatnya Mas Iqbal. Berarti di sini tentang tantangan ini menjadi hal yang sangat berat untuk para jurnalis ketika sedang bekerja, di mana mereka dapat dikriminalisasi ketika meliput. Nah, sekarang saya mau next ke pembahasan kita terakhir di sini, yaitu tentang bahwa ada contoh kasus kekerasan terhadap jurnalis. Di sini saya mengambil contoh kasus jurnalis Nur Hadi. Sebelumnya saya akan menaikkan sedikit video ya.
Ya, jadi tadi tuh sedikit video dan berita tentang kasus kekerasan terhadap jurnalis Nur Hadi. Oh ya, tadi saya dapatkan dari TikTok Surabaya Times. Jadi sebagai gambaran nih, video tadi itu tentang kekerasan yang dialami oleh jurnalis Tempo.com bernama Nur Hadi. Nah, beliau mendapatkan tindak kekerasan saat sedang memotret acara resepsi pernikahan anak angin yang berlangsung di Surabaya pada tanggal 27 Maret 20, tahun 2021. Oh ya, FYI nih, beliau tuh Nur Hadi ini emang lagi menginvestigasi kasus dugaan suap pajak oleh direktur direktur pemeriksaan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan yang bernama Angin Prayitno Aji. Ini berita gue dapat dari web aji.or.id, di mana Nur Hadi langsung ditarik oleh oleh dua orang nggak dikenal. Padahal nih Nur Hadi udah ngasih lihat kalau misalkan dia itu wartawan atau jurnalis dari Tempo.com, udah ngasih lihat ini loh, name tag gua sebagai jurnalis itu. Tapi ternyata orang itu nggak peduli. Terus HP-nya direbut, habis itu juga lehernya dipiting. Nah, sebagai tambahan, mengutip dari web aja.or.id, pelaku merupakan oknum polisi, jumlah 2 orang. Nah, akhirnya kasus ini naik ke dalam ranah polisi dan kejaksaan. Namun pada awalnya em, mereka ini dituntut 1,6 tahun atas, tapi dengan alasan em, menghambat kerja jurnalis. Padahal harusnya kan eh, kasusnya tentang penganiayaan terhadap jurnalis. Nah, protes lagi, ternyata oknum cuma dikasih hukuman penjara 10 bulan dan membayar dan uang restitusi kepada Anwar Hadi sebesar 13.800.000 untuk mengganti alat Nur Hadi yang rusak. Tapi menurut Hadi ini nggak sebanding sama data-data yang ada di file lamanya yang udah dihapus atau diambil atau rusak tadi. Nah, sebelum saya ingin kepada narasumber sini, mungkin ada yang mau kasih sedikit pendapatnya atau saya langsung nanya aja. Mungkin gue boleh deh ya, Ya, silakan Mbak Agnes. terkait permasalahan tadi ya, itu jenis Tempo ya, menurut tadi. Kalau menurut gue sendiri, gue melihat kasus itu sih sangat disayangkan ya, apalagi Hadi ini udah ngasih tahu kalau misalkan dia mau meliput gitu. Ternyata cara cara merespon ke Nur Hadinya ini menurut gue kurang baik aja sih, dengan kekerasan fisik ya, leheran Nur Hadi di apa di piting gitu ya namanya ya, terus handphonenya juga dirampas gitu. Menurut gue sendiri, balik lagi ya, jurnalis itu kan dilindungi sama undang-undang pers, dan undang-undang pers itu tuh sebenarnya udah ada dari tahun 1999. Lu bayangin, undang-undang itu udah ada, jurnalis udah dilindungi dari segi hukum dari tahun 1999, tapi ternyata hingga saat ini masih ada gitu kejadian kayak gitu. Mungkin tadi yang disampaikan Mbak Zara, hukum udah cukup baik gitu ya, meskipun masih ada beberapa emang yang perlu diperbaiki. Tapi menurut gue sendiri, hukum ini sepertinya belum menjamin perlindungan bagi kerja jurnalistik gitu, bagi kerja-kerja jurnalis. Terus apa lagi ya? Ya itu sih paling balik lagi, kayak sangat disayangkan banget sih sama kejadian Nur Hadi kayak gitu. Terus ternyata tadi eh, pelakunya ini hadir dari aparat negara juga ya, dari kepolisian gitu. Kayak lu bayangin, seharusnya polisi melindungi masyarakat, melindungi jurnalis, tapi mereka malah menjadi pelaku gitu. Itu sangat disayangkan, dan ternyata tadi di penjara 10 bulan ya kalau saya Rafli. Padahal dituntutnya 1,6 bulan, dan itu juga dituntutnya karena membatasi kerja jurnalistik Nur Hadi ya. Padahal di situ Nur Hadi kan juga mengakui bahwa dia mendapatkan tindakan kekerasan gitu, tapi ternyata pelaku divonisnya seperti itu. Jadi menurut gue, hukum gimana ya di Indonesia sendiri masih masih belum terlalu melindungi jurnalis lah, gitu sih kasih. Ya, terima kasih Mbak Agnes. Berarti di sini Mbak Agnes bilang bahwa em,
hukum Indonesia ini belum sepenuhnya baik karena masih ada aja yang namanya kekuatan lah istilahnya mungkin kasarnya. Terus sekarang saya akan nanya nih ke Mbak Zahra. Menurut Mbak Zahra nih dari video atau tadi ditayangkan, menurut gimana dari sudut pandang hukum? Apakah Nur Hadi sebagai korban sudah terpenuhi? Mengingat hukuman bagi pelaku ini yang tadinya 1,6 tahun menjadi 10 bulan dan bagi kekerasan yang dialami oleh Nur Hadi. Menurut gue hak Nur Hadi sebagai korban belum sepenuhnya terpenuhi. Dilihat dari dia mengalami trauma akibat penganiayaan yang dialaminya dan dia juga membutuhkan bantuan psikologis untuk memulihkan kondisinya. Terus juga dia kan mengalami kerugian finansial karena ponselnya rusak dan data-datanya hilang. Sedangkan penyelesaian kasus tersebut eh, terdakwa cuma dihukum penjara selama 10 bulan. Menurut dia itu terlalu ringan sih. Nggak adil buat Nur Hadi. Oke, baik. Terima kasih atas pandangannya ya. Berarti di sini dari dari sudut pandang hukum bahwa ini sama sama dengan tidak ada keadilan bagi Nur Hadi karena cukup jauh tuh kan dari 1 tahun jadi 10 bulan belum lagi trauma dan kekerasan yang dialami oleh Nur Hadi. Mungkin sekarang saya next ke Mbak Agnes lagi sebagai seorang jurnalis. Dari yang disampaikan Mbak Agnes pada pendapatnya tadi, kira-kira bagaimana jurnalis biar nggak kena atau nggak dibatasin oleh pihak tertentu nih? Oke, ini sebenarnya gue juga mau ya juga terkait gimana cara biar jurnalis gak dapat tindakan represif. Sebenarnya lebih tepatnya seharusnya yang kita pertanyakan adalah ke orang-orang yang melakukan tindakan tersebut, gimana cara lo biar lo gak melakukan itu gitu. Karena balik lagi tadi jurnalis, memang tujuan jurnalis itu sendiri kan adalah mencari informasi gitu ya, menjembatani masyarakat gitu. Jadi yang memang sudah menjadi tugas jurnalis mencari informasi dari narasumber, tapi mungkin ada beberapa narasumber yang responnya adalah yaitu tadi tindakan kekerasan, tindakan represif seperti itu. Mungkin kalau menurut gue sendiri dari jurnalisnya sendiri mungkin ya lebih diperhatikan aja sih kode etik jurnalistik kayak gitu, karena dari Dewan Pers itu emang jurnalis itu tuh ya harus gitu loh, harus sesuai dengan kode etik jurnalistik, harus independen, nggak boleh nyebar identitas korban gitu ya. Dan menurut gue dengan lo sesuai dengan kode etik jurnalistik, menurut gue itu yang emang sudah menjadi tugas lo sebagai jurnalis. Tapi kalau soal gimana cara tuh biar gak dapet tindakan kekerasan, menurut gue itu mungkin kita harus lihat dari ya tadi yang gue bilang ya, dari segi hukum yang mungkin yang harus dibenahi lagi gitu. Kenapa mas sampai sekarang jurnalis seperti tadi Nur Hadi masih mendapatkan tindakan kekerasan gitu, bahkan oleh oknum dari kepolisian gitu. Kayak gitu sih, padahal tadi balik lagi ya di undang-undang pers juga udah dijelaskan bahwa pers itu tuh bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan atau penekanan gitu, agar hak masyarakat itu tuh informasinya terjamin gitu. Jadi kalau dari jurnalisnya sendiri tadi menurut gue harus lebih memperhatikan kode etiknya gitu sih. Oke, terima kasih Mbak Agnes. Berarti untuk jurnalis ini di sini mereka harus memperhatikan mengenai kode etik bagi jurnalis ya, jangan berlebihan atau gimana-gimana. Jadi saya akan bertanya kepada Mbak Zahra nih. Menurut Mbak Zahra, apakah bantuan hukum ke Dewan Pers atau AJI sudah mengawal kasus ini dengan baik? Kalau menurut gue, lembaga bantuan hukum seperti Dewan Pers dan AJI telah mengawal kasus jurnalis Nur Hadi dengan baik sih. Mereka kan udah memberikan pendampingan hukum kepada Nur Hadi dan keluarganya, serta telah melakukan advokasi untuk kasus ini. Namun ada juga sih beberapa hal yang harus diperbaiki kali ya buat mengawal kasus ini. Kayak misalnya lembaga bantuan hukum perlu lebih aktif lagi dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kebebasan pers dan perlindungan bagi jurnalis. Terus lembaga bantuan hukum perlu lebih intensif dalam melakukan advokasi untuk kasus-kasus kekerasan, ancaman, atau intimidasi terhadap jurnalis.
Gue juga berharap kalau lembaga bantuan hukum juga bisa terus meningkatkan upayanya dalam mengawal kasus-kasus kekerasan, ancaman, atau intimidasi terhadap jurnalis. Hal ini penting banget ya untuk memastikan kalau kebebasan pers dapat dijaga secara penuh dan jurnalis dapat menjalankan tugasnya dengan aman. Ya, baik, terima kasih Mbak Zahra. Pendapatnya berarti pengawalan Dewan Pers ini sudah baik, di mana buktinya kasus ini sudah naik ke dalam ranah kejaksaan, walaupun memang pelakunya dihukum 10 bulan penjara dan membayar restitusi tadi. Nah, sekarang pertanyaan terakhir untuk Mas Iqbal sebelum menutup jumpa kita pada hari ini. Menurut menurut Mas Iqbal, apa sih yang apakah ada yang harus dievaluasi dari perlindungan pers sekarang? Kalau dari saya sih itu satu ya, yaitu penegakan dari hak asasi manusia itu sendiri gitu. Cuma ibaratnya kita punya hukum yang mengatur atau kita berkomitmen di undang-undang, kita taruh secara teks, tapi dalam penegakannya sehari-hari itu nol gitu. Terus kan juga kalau kita lihat berbagai macam kasus kekerasan kepada jurnalis ini, pelaku kekerasannya kebanyakan adalah oknum dari kepolisian ya, yang sejatinya mereka tuh harusnya membantu gitu dalam penegakan HAM di Indonesia, bukan malah mencoreng atau melakukan pelanggaran HAM itu sendiri. Terus juga masih banyak para penegak hukum yang kurang tegas gitu memberikan hukuman kepada para pelanggar HAM. Kayak sudah lucu juga tadi pengadilan eh, kejaksaan itu memberikan hukuman berdasarkan vonis yaitu menghalangi pekerjaan dari jurnalis itu, bukan bukan berdasarkan dari apa yang dialami seperti penganiayaan tadi. Nah, hal-hal yang saya sebutkan tadi seharusnya itu menjadi perhatian pemerintah sih, karena hal tersebut kan akan mencoreng nama pemerintah itu sendiri gitu, dengan ketidakkomitmennya dalam menjunjung negara yang demokrasi serta melindungi dan menjamin HAM dari setiap masyarakatnya. Mungkin. Ya, terima kasih Mas Iqbal. Berarti sini ada beberapa hal yang saya catat dalam podcast hari ini adalah bahwa kebebasan pers ini sangat penting untuk para jurnalis, di mana ketika mereka ingin bekerja adalah untuk bekerja bekerja karena itu sebagai tameng mereka sedang bekerja. Jadi mungkin nanti dia nggak bakal kena eh, ancaman lagi atau lain-lain. Dengan adanya tindakan represif ini ternyata dapat menghambat kerja kerja bagi para jurnalis, dan bahkan jurnalis juga dikhawatirkan em, ketika bekerja jadi takut-takut atau ragu untuk mewawancarai orang-orang tertentu. Belum lagi adanya oknum-oknum pelaku kekerasan terhadap jurnalis yang tidak mengindahkan peraturan yang ada. Terus juga jurnalis ini punya undang-undang perlindungannya, yaitu pada undang-undang pers, dan juga di sini ternyata kita tadi sudah membahas mengenai kasus Nur Hadi, bahwa ia ternyata masih trauma atas apa yang dia alami tahun 2021 kemarin. Mungkin dari di sini teman-teman ada yang mau nambahkan kesimpulan? Mungkin gue mau nambahin sedikit kali ya. Eh, Kalau kita lihat kan di masyarakat ini uh, terkait kasus isu kekerasan terhadap jurnalis ini belum banyak dilihat oleh masyarakat gitu kan. Nah, oleh karena itu menurut gua dengan era digitalisasi sekarang, apalagi pertukaran informasi yang cepat, kita nih dapat terus memantik isu tersebut gitu. Biar kenapa? Biar nanti masyarakat tahu terkait isu kekerasan jurnalis itu sendiri. Karena kalau gue lihat sekarang ini masyarakat ini udah mulai pintar gitu, sudah mulai haus akan keadilan, tidak suka dibodoh-bodohi oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita solid untuk terus memantik isu kekerasan terhadap jurnalis ini dan nyampe ke masyarakat, masyarakat juga akan dengan sendirinya gitu mengawal isu ini agar
mendapat ruang khusus atau fokus khusus bagi pemerintah untuk menangani masalah tersebut gitu. Setuju juga tadi ya kata Mas Iqbal, untuk peran dari masyarakat juga nih, apalagi udah di era digitalisasi gitu, tadi kayak yang dibilang Mas Raffi juga di awal, misalkan media sosial tuh sekarang udah jadi temennya masyarakat gitu, kayak TikTok, Instagram, Facebook gitu ya. Itu pasti kalau buka pasti lu dapet informasi gitu. Jadi yang kayak dibilang Mas Iqbal juga tuh tadi, kalau misalkan emang kita melihat ada tindakan-tindakan kekerasan terhadap jurnalis gitu, itu bisa di-up juga tuh, bisa diangkat juga ke media sosial biar mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat. Karena ya kayak yang kita tahu ya, di negara ini pemerintah seringkali baru mengatasi permasalahan saat udah rame gitu, kayak saat udah digoreng gitu masyarakat. Jadi gue gitu sih. Ya, apakah masih ada pendapatnya? Ada pendapat, kalau nggak ada juga nggak apa. Nggak ada sih. Oke, ya, yang tadi sampaikan oleh Mbak Anas dan Mbak Iqbal adalah penutup dari jumpa kita hari ini. Terima kasih pada pendengar yang sudah menonton. Em, Silakan komen, subscribe, dan like channel ini nantinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.